pertama harta, yang kedua tahta, yang ketiga tahu aja apa? Kirain orang tahu apa? Tahu apa? Urusan wanita apa langsung tahu. Hari ini kita mau ziarah City Tour Kota Mekah yang insya Allah akan diakhiri dengan pelaksanaan ibadah umroh yang kedua. Ihramnya sudah siap? Siap. Insya Allah. Ini kawasan Masbah Jin namanya. Kawasan apa namanya? Masbah Jin. Masbah Jin. Ini lokasi perhotelan yang biasa digunakan oleh jemaah haji. Spesial jemaah haji Indonesia. Jadi kalau di antara kita nih semua ayahanda ada yang mau lokasi ini, ada yang mau tahu lokasi ini seperti di tanah air, datang pada saat musim haji. Di situ kalau sudah musim haji beda persis seperti di Jakarta. Semua orang yang lalu lalang itu orang Indonesia, jemaah haji. Sampai yang jualan bakwan, jualan cilok itu orang Indonesia di sana. Bakwan Malang. Ada bakso Malang dan yang lain-lain. Itu namanya kawasan Masbah Jin. Alhamdulillah. Insya Allah dari sini kita akan langsung menuju ke Jabal Sur atau Gua Sur, lokasi yang menyimpan sejarah tentang peradaban Islam yang luar biasa. Apalagi kalau kita ingat bagaimana perjuangan Rasulullah bersama dengan Abu Bakar ketika akan hijrah ke kota Madinah. Tapi sebelum kita jauh, sebelum kita sampai di Jabal Sur, mari kita bersama-sama doa dulu supaya Allah jaga kita semuanya, Allah selamatkan kita semuanya, Allah berkahi hidup kita semuanya, juga orang-orang yang kita tinggalkan di tanah air, keluarga kita, anak kita, orang-orang tetangga kita yang kita cintai, mudah-mudahan juga bisa merasakan apa yang saat ini kita rasakan, yakni datang ke kota Mekah, datang ke kota Madinah, ibadah umroh. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Tawakkaltu. Alallah. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Nah, Gunung Sur atau Guha Sur yang pertama yang akan kita ziarahi sudah terlihat rupanya dari bis kita. Posisinya sebelah kiri itu, yang paling tinggi itu, kelihatan? Iya, itu namanya Gunung Sur atau Guha Sur, atau bahasa Arabnya Jabal Sur. Sebelah kiri kita yang paling tinggi, kelihatan ya? Kalau kita naik ke sana itu kurang lebih ngabisin waktu 1,5 sampai 2 jam ke atas. Ada yang kuat orang kira-kira ke atas? Kuat. Pak Haji mau ke atas? Mau boleh nanti kalau mau turun, kalau sudah turun, kalau mau naik.
Wahai Rasulullah, engkau pilih, kata orang Quraisy Mekah, pilih apa yang engkau mau. Terlebih dahulu kita menawarkan 3 untukmu wahai Rasulullah. Yang pertama harta, yang kedua tahta, yang ketiga tahu aja apa. Kirain orang tahu apa. Tahu apa? Urusan wanita apa langsung tahu. Alhamdulillah. Berkah ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, Abah juga pernah muda. Jadi Rasulullah ditawarkan 3, harta, tahta, dan wanita, Pak. Ditawarkan oleh orang Quraisy Mekah, sok pilih wanita yang paling cantik, mau berapa banyak. Pilih harta yang banyak, pangkat jabatan yang paling tinggi, yang paling agung. Ditawarkan kepada Rasulullah dengan catatan berhenti daripada dakwah. Begitu. Tapi apa yang keluar dari kalimat yang keluar daripada Rasulullah, sekaligus kata Rasulullah, orang Mekah tuh bisa meletakkan bulan di tangan kanan dan juga bintang di tangan kiri, itu tidak akan sedikit pun mundur atau goyah hatinya untuk berhenti daripada dakwah perjuangan tentang Islam. Maka dari situlah orang Quraisy Mekah bertindak lebih lanjut, bagaimana caranya supaya Rasulullah berhenti daripada dakwahnya. Begitu. Kemudian bertindaklah dengan cara kekerasan, ada acara ya, rapat terlebih dahulu, kumpulkan semua pembesar-pembesar Quraisy, saling satu sama lain menghasilkan atau mengajukan pendapat bagaimana caranya membunuh Rasulullah tanpa ada supaya dengan cara lembut gitu. Tapi ternyata rencana-rencana yang sudah disiapkan oleh orang Quraisy Mekah itu yang terpilih hanya satu saja, mengundang semua orang-orang hebat, mengundang semua orang-orang kuat, mengadakan perlombaan atau sayembara. Itu salah satu trik yang dipakai oleh orang Quraisy Mekah. Sayembara diadakan, upahnya juga banyak, 100 ekor unta tuh mahal banget. 100 ekor unta, menyebar luaslah berita itu sampai di telinga salah satu orang kuat. Maka di situ sudah dapatlah peserta sayembara untuk membunuh Rasulullah. Tapi Rasulullah mengetahui itu semua. Kemudian Rasulullah mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk keluar dari rumahnya, kemudian hijrah ke kota Madinah. Pada saat apa Rasulullah keluar dari rumah bersama dengan Abu Bakar? Rasulullah keluar pada saat malam, hari Kamis malam Jumat. Rasulullah keluar dari rumahnya. Pada saat itu rumah Rasulullah sudah dikepung oleh peserta sayembara yang hebat, kuat, dan kokoh. Begitu juga dengan senjatanya. Makanya diceritakan di dalam surat Yasin tuh, kalau tidak salah, mawaja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agsainahum fahum la yubsirun. Itu ayat yang menceritakan bagaimana peristiwa Rasulullah melangkah dari rumahnya di balik kepungan orang Quraisy Mekah yang sudah siap akan membunuh Rasulullah. Tapi ternyata dengan Rasulullah berdoa dan dengan kalimat yang itu, ayat yang itu, semua peserta yang sudah siap membunuh Rasulullah itu tertidur pulas di sekitar rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya dalam keadaan aman karena tidak diketahui, semua pada tidur. Satu hal lagi yang paling
pantas untuk kita ambil gambar untuk berkaca. Bagaimana Sayyidina Ali yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggantikan tidur di tempat tidur Rasulullah. Itu bukan main-main. Job yang sangat berbahaya, tugas yang sangat mengerikan. Karena ancamannya bukan harta, bukan tahta, tapi nyawa langsung. Sayyidina Ali diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidur di ranjangnya Rasulullah, supaya bisa mengelabui orang-orang Quraisy Mekah peserta itu. Kemudian Sayyidina Ali tidur di rumahnya, di tempat tidur Rasulullah. Setelah Rasulullah keluar bersama dengan Abu Bakar, baru pada bangun tuh. Beserta sayembaranya pada bangun, masuk ke rumah Rasulullah. Pas dibuka mau dibunuh yang tidur itu, pas dibuka ternyata Sayyidina Ali. Jadi sudah dikelabui oleh Sayyidina Ali. Dikira Rasulullah yang tidur, ternyata Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah sebelum hijrah ke kota Madinah, dari rumahnya itu dari belakang Maulid Nabi di sekitar situ, kemudian ke yang namanya sekarang mah ada Hotel Hilton, bersama dengan Abu Bakar jalan lewat kawasan Mispalah. Malam-malam nggak bawa baterai, nggak bawa lampu. Makanya di kawasan Mispalah tuh ada namanya Tarik Hijrah. Itu perhotelan juga jemaah umroh di sana, tapi rada jauh dari Masjidil Haram. Tarik Hijrah karena jalan yang pernah dilewati Rasulullah ketika akan hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah naik ke atas ini, ke atas Gunung Sur yang akan kita ziarahi sekarang. Malam-malam bayangin coba jalannya yang terjal, bukitnya tinggi, nggak bawa apa-apa, nggak bawa perlengkapan, HP boro-boro, ada baterai boro-boro zaman baheula. Makanya ketika Rasulullah berdiam 3 hari 3 malam di atas tuh, ada beberapa sahabat yang mempunyai job atau tugas masing-masing. Yang paling unik itu karena dulu tidak ada HP nih Pak Haji, tidak ada HP. Jadi ada nama Ammar bin Fuairoh, ditugaskan untuk mengintai kondisi keadaan di bawah sambil pura-pura mengembala kambing. Setelah tahu kondusif di bawah, naik lagi ke atas, memberitahukan kepada Rasulullah bahwa di bawah tuh aman, tentram, jauh dari ancaman. Kalau sekarang enak aja, mungkin tinggal WA aja ke atas ya. Jadi luar biasa perjalanan Rasulullah sebelum hijrah ke kota Madinah, penuh dengan rintangan, tantangan. Bukan harta tahta yang menjadi ancaman, tapi langsung nyawa. Kemudian Rasulullah sampai di atas bersembunyi 3 hari 3 malam lamanya di atas. Pertama Rasulullah sampai ke atas, Rasulullah bersama dengan Abu Bakar sampai di depan Guha Sur. Ini ada nih pelajaran juga buat kita nih. Rasulullah ketika akan masuk tuh Guha Sur itu dalam keadaan berantakan. Banyak sampah enggak karuhan, bahkan sampai hewan yang mematikan. Makanya Abu Bakar tuh saking setianya kepada Rasulullah, tidak mengizinkan Rasulullah masuk ke dalam guha terlebih dahulu. Tapi Abu Bakar membersihkan terlebih dahulu guhanya, terhindar dari kotoran dan yang lain sebagainya, bahkan hewan yang mematikan. Rasulullah barulah diperintahkan sama Abu Bakar untuk masuk ke dalam guha. Gitu. Tapi setelah Rasulullah sampai di atas, Rasulullah aman.
Kemudian kalau kita masih ingat ada yang namanya burung merpati. Abah masih ingat burung merpati? Burung merpati 2. Kemudian ada sarang laba-laba, masih ingat, Pak? Gunungnya di sebelah kanan ya. Gunungnya tuh di sebelah kanan, sudah banyak penghijauan juga karena sekarang musim dingin, musim hujan juga di Mekah. Gunungnya sebelah kanan yang tinggi tuh. Di atas tuh, di bawah batu yang paling besar tuh ada gua. Ada gua. Sampai di mana tadi, Pak, ceritanya, Pak? Kita cerita sampai di mana tadi? Sarang laba-laba. Sarang laba-laba ya? Sarang laba-laba. Dulu waktu kita masih SD, masih itu suka diingetin sama gurunya ya, Pak ya. Sarang laba-laba tuh ikut mengamankan Rasulullah, membantu, dan juga 2 burung merpati. Oh, biayanya kalau Darussafa saya lihat di itunya, di apa namanya, di brosurnya 285 ya, Pak ya. Kemarin kita lihat kan 285. Jangan disebutin jutanya, 285 aja pokoknya. Nggak tahu 285 kilo mungkin per orang. Murah. Murah. Itu mah haji, itu mah daftar hari ini, berangkat hari ini. Lancar jaya. Alatul itu mah. Daftar sekarang, besok langsung berangkat. Oke. Kalau udah punya paspor, tapi kalau belum punya paspor mah enggak. Oke. Ke mana? Di Mekahnya. Oh, 30 hari, 28 hari. Banyak pohon-pohon seperti ini tuh tempat berteduhnya para jemaah saat melaksanakan wukuf di Arafah ya. Jadi ini banyak pepohonan seperti ini, para jemaah kalau wukuf itu bisa berteduh ya di pepohonan seperti ini. Makanya di Padang Arafah ini ditanami pepohonan seperti ini. Dan tidak terlalu tinggi, hanya seperti ini saja. Buka nggak? Buka. Tapi itu akses yang nggak bisa dilewati. Dan terlihat ada bangunan-bangunan kecil seperti yang di sana itu. Tadi itu seperti toilet ya. Toiletnya biasa digunakan kalau musim haji. Di sana itu toilet ya. Ini berjajaran, ini semuanya toilet. Ini adalah stasiun kereta ya. Ada di